Sebelumnya udah pernah belajar ajrumiyah, Bu? Belum, Ustaz. Belum ya? Baik. Ya, jadi insya Allah kita akan mempelajari ajrumiyah dengan eh, pelan-pelan ya, dengan penjelasan yang ringan dan mudah-mudahan dapat dipahami dan juga nanti insya Allah akan ada contoh-contoh contoh-contoh dari setiap pembahasan-pembahasan yang disebutkan di kitab ajrumiyah. Nah, ya, baik. Sini, nah Ibu bisa lihat ya bahwasannya eh, di kitab ajrumiyah ini, jadi di sini kita fokus membahas ilmu nahwu tanpa ada hiwar ya atau tanpa ada teks yang dimana kita dikasih contoh dalam suatu ungkapan dan di sana kita akan mempelajari kaidah-kaidah nahwu yang ada di dalamnya. Namun di sini kita langsung nyemplung ke dalam ilmu nahwu tersebut tanpa diawali dengan hiwar ataupun teks ya, tanpa diawali percakapan ataupun teks. Jadi di sini kita harus benar-benar paham ya, harus benar-benar teliti dalam memahami kitab ini. Baik, kita mulai. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah taala. Bisa baca Bu? Ini Bu, sudah ada harokatnya ya. Bisa, bisa, Ustaz. Baik, silakan baca Bu. Al-kalamu Al- huwa luftun murakkab. Naam, terus Al-mufidah bi al-mufidu. al-mufidu Mm, al-mufidu bi wad'i bil wad'i. Naam, lanjutnya. waqsamuhu Naam, salah satun iya. ismun wa fi'lun wa hurfun ja'a lima nah lima Naam, lima anan. Ya, baik. Bismillah. Ya, jadi di dalam ilmu nahwu pembahasan yang pertama kali dibahas baik di dalam kitab nahwu yang pemula ya seperti Ajrumiyah ini maupun kitab nahwu yang sudah eh, tinggi untuk level yang lebih atas itu pasti bab yang pertama dibahas tentang bab al-kalam tentang bab al-kalam. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Ajurrum pengarang kitab Ajrumiyah ini beliau memberikan definisi atau memberikan keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan al-kalam itu adalah wal lafzu ya al-kalam dan al-kalam di sini adalah tentunya suatu ungkapan ya yang dapat dipahami oleh orang lain ketika kita mengucapkan bahasa Arab. Ya, al-kalam atau perkataan. Tentu al-kalam di sini maksudnya adalah perkataan dalam eh, dilihat dari perspektif ilmu nahwu, yaitu adalah suatu ungkapan yang dapat dipahami oleh orang lain ketika seseorang mengucapkan ungkapan tersebut. Ya, paham ya ibu ya di sini ya. Jadi huwal lafzu ya. Jadi al-kalam itu adalah suatu lafaz al-murakkabu yang tersusun ya. Suatu lafaz yang tersusun al-mufidu dan dia memberikan faedah, memberikan faedah ya. Maksudnya dapat dipahami. Jadi ketika seseorang mengucapkan, oh orang tahu dia sedang berucap apa. Kemudian bil wad'i ya dan eh, diucapkan dengan bahasa Arab. Maksudnya biwad'il Arabiyyah yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. tapi artinya bil wad'i sendiri apa artinya, Ustaz? Bil wad'i itu artinya dengan ditaruh ya dengan ditaruh, dengan peletakan. Maksudnya Oh, kalau peletakan di situ ya maksudnya orang-orang yang meletakkan bahasa itu, orang-orang yang menyusun, membuat bahasa itu, maksudnya adalah orang-orang Arab gitu. oh, Jadi, nah di sini bisa ibu lihat di hasyiahnya ya, di ta'liknya, bil wad'il Arabi.
yaitu dengan al-wad'il arabi, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Wa huwa an takuna al-alfazul allati natakallamu biha min wad'il arab, yaitu bahasa yang digunakan itu adalah yang digunakan oleh orang-orang Arab, bukan orang-orang yang selain Arab atau orang ajam. Kalau misalnya kita nih menggunakan bahasa Indonesia, Ibu dengar saya ngucapin bahasa Indonesia, paham nggak apa yang saya ucapkan? Paham. Paham kan ya? Nah, tapi dalam perspektif ilmu nahwu itu bukan al-kalam. Itu bukan Oh, al-kalam. Kenapa? Karena bukan bahasa Arab. Karena bukan oh, bahasa Arab. Nah, jadi dalam ilmu nahwu itu yang dimaksud dengan al-kalam itu adalah suatu lafaz yang tersusun dan memberikan faedah, ya, dapat dipahami oleh orang lain, tapi dengan syarat harus menggunakan bahasa Arab, ya, harus menggunakan bahasa Arab. Soalnya kalau bukan pakai bahasa Arab, ya itu tidak bisa diteliti dengan menggunakan ilmu nahwu, ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya gimana kita mau tahu kedudukan i'rabnya, misalnya apakah ini fa'il atau maf'ul, apakah dia mufrad, marfu atau mansub atau majrur. Ya, jadi syarat yang paling utama itu menggunakan bahasa bahasa Arab. Nah, ya. Nah, jadi itu tadi ya, wal lafdzul murakkabul mufidu bil wat'ah. Kemudian wa aqsamuhu thalathatun, dan al-kalam ini ya yang tadi disebutkan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ismun. Ismun ya, yaitu kata benda. Isim itu kata kata benda. Kemudian wa fi'lun, dan fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga ada wa harfun jaa lima'nan. Nah, di sini penting. Ya, kata jaa lima'nan di sini untuk membedakan huruf yang dipakai atau yang dimaksudkan di dalam al-kalam dengan huruf yang lain. Wa harfun jaa lima'nan, yaitu huruf yang mempunyai makna, atau disebut dengan bahasa Arab dengan huruful ma'ani. Huruful ma'ani. Huruf-huruf yang memiliki makna, bukan huruful mabani. apa Ustaz yang tidak bermakna? Mabani. Mabani. Huruful mabani. Betul, mabani. Iya, huruful mabani. Jadi huruf dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada huruful ma'ani, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna di dalam bahasa Arab. Contohnya misalnya adalah Ya, seperti huruful jar misalnya. di Ya, huruful jar misalnya. Eh, apa? Seperti huruf jar fi, misalnya artinya di, min artinya dari, ila artinya ke. Nah, setiap huruf-huruf tersebut disebut dengan huruful ma'ani. mana? Walaupun jumlahnya lebih dari satu huruf, ya. Seperti fi misalnya ada dua, min ada dua, ila Di ada tiga. Namun tetap disebut dengan huruf. Namun disebut dengan huruf. Nah, itu huruful ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna, yang memiliki arti dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan huruful mabani. itu mana? Huruful mabani, yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk menyusun Apa? suatu kata, ya, untuk menyusun suatu kata. Contohnya, ya, harfun sendiri, harfun. Harfun ini terdiri dari tiga huruf. Ada huruf ha, ada huruf Oh, ro, ada huruf itu Pak. fa, ya. Ada huruf ha, ro, dan fa. Nah, ketiga huruf ini ketika digabungkan jadinya satu kata, yaitu harfun. Membentuk suatu kata yaitu harfun. Nah, Nah, jadi bisa dibilang huruful mabani ini adalah huruf-huruf hijai, ya, iya, seperti itu. Ya, paham ya Bu ya? iya. Ustaz. Ya, jadi huruf yang dimaksud adalah huruful ma'ani, yaitu Nah, huruf yang memiliki makna. Nanti insya Allah kita akan pelajari lebih lanjut di halaman berikutnya.
Nah, selanjutnya tadi kita telah mengetahui definisi dari kalam. Kemudian, nah, kemudian Al-Imam Ibnu Ajurrum memberikan ciri-ciri ya dari setiap pembagian-pembagian kalam tadi. Tadi kan kita telah belajar bahwasanya al-kalam itu terbagi menjadi tiga, ya, yaitu ada isim, Hmm, fi'lun, ya, kemudian ada fi'lun, fi'il, kemudian fi'lun, ada harf. harf. Jadi ketiga ini itu yang membentuk kalam, ya. Jadi kalam, ya, kalam atau perkataan dalam bahasa Arab itu tidak terbentuk kecuali dengan tiga hal ini. Yang pertama isim, ya, kata benda. Yang kedua fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf yang memiliki makna. Ya, kemudian di sini beliau berucap bahwasannya apa sih ciri-ciri fi'il? Ciri-ciri isim? Ciri-ciri isim itu ada beberapa. Yang pertama, coba Ibu baca silakan. Fal ismu, Fal ismu yu'rofu bil khafdi ya. Kemudian wat tanwin wat tanwini, wadukhuli wat tanwini wadukhulil alif wal al apa wal lam. walam. Baik, jazakillah khairan. Ya, jadi yang pertama isim. Ciri-ciri isim itu ada apa aja? Di sini disebutkan ada tiga. Bil khafdi. Afwan ada empat ya. Yang pertama itu bil khafdi dengan khafat. Khafat atau bahasa lainnya itu dengan aljar. Aljar. Apa Oh itu ya, khafat? Apa itu jar? Yaitu adalah huruf. ketika suatu kata berharokat kasroh asalnya Oh ya. iya. Suatu kata berharokat kasroh secara asal. Itu itu pengertian dasarnya. Misalnya ketika ada kata yang tadinya hadza Muhammadun. Kemudian ketika kemasukan harfu jar misalnya eh, marortu bi Muhammadin. Yang tadinya Muhammadun dengan doma ketika Hmm. dimasuki harfu jar ya marortu bi Muhammadin. Maka Muhammadinnya itu harokatnya menjadi Kas. kasro. Nah, kalau kita melihat suatu kata yang akhirannya itu kasroh ya atau khofat, maka kita bisa pastikan bahwasannya itu merupakan Isim. isim. Kita bisa pastikan itu merupakan isim. Ya, kalau ibu misalnya baca Al-Quran, ya ada satu kata nih, Ya. harokat akhirnya itu kasroh. Nah, itu bisa menjadi salah satu ciri bahwasanya itu tuh isim. Gitu. Ya. Tapi bukan cuma itu aja. Ada ciri yang lain lagi. Kadang kita bisa menemukan fiil tapi harokatnya kasroh. Nah, jadi kita harus menemukan ciri yang lain. Jadi untuk mengetahui ketiga hal tersebut, maka kita harus mengetahui setiap ciri dari ketiga hal tersebut. Dari isim, dari fiil, maupun dari harf. Nah, kemudian yang kedua, wat tanwin. Ya, ciri yang kedua adalah tanwin. Jadi, isim itu selalu dapat, ya, selalu atau Hmm. dapat di akhirannya terdapat tanwin. Ya, isim itu harokat akhirnya ya bisa dimasuki tanwin. Bisa dimasuki tanwin selama isim tersebut tidak didahului atau tidak memakai alif lam. Selama isim itu tidak memakai alif Alif. lam ya. Contohnya tadi Muhammadun ya, atau kitabun, kitabun. Ya, ketika ada suatu kata yang ada tanwinnya, maka kita bisa hukumi bahwasannya kata tersebut merupakan isim. Isim. Ya, kalau kita menemukan suatu kata yang akhirnya tanwin, maka bisa kita simpulkan bahwasannya itu isim. Itu ciri yang kedua.
Kemudian ciri yang ketiga, wadukhulil alifi wal lami, dan dapat dimasuki alif dan lam, ya, atau alif lam. Oh, Kalau ibu nih ketika membaca Al-Quran atau membaca kitab dalam bahasa Arab, kemudian ada alif lam di depan kata tersebut, nah, maka bisa dihukumi bahwasannya kata tersebut merupakan suatu isim. Kata tersebut merupakan suatu isim. Nah, dari sini udah ada gambaran Bu, mengenai isim itu seperti hmm, apa? sudah, Ustaz. Sudah ya. Nah, kemudian ciri yang keempat, silakan baca lagi Bu. Wa huruful khafdi. Wa huruful khafdi. Nah, Lanjut, Ustaz. lanjut, lanjut. Wahia min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wan, wa ba'u, Wal ba'u. wal ba'u, wal kafu, Naam. wal lam, Wal wa, lamu. wal lamu, wa hurufu kosamin. Naam. Oh iya. Wahia al-waw, wal ba'u, wa ta'u. Naam ya. Syukron jazakillah khairan. Ya. Jadi ciri yang keempat ya adalah wa hurufil khafdi, dan isim itu dapat diketahui dengan masuknya ya. Jadi wa di sini masih ditambahkan wa dukhuli hurufil khafdi. Dan di antara ciri isim itu bisa dimasuki dengan huruf-huruf yang dapat membuat suatu isim itu menjadi khafat atau menjadi jar yang menjadi kasroh harokatnya. Contohnya apa? Wahiyah min. Ya, yang pertama min. Kemudian ilah, min artinya dari, ya. Contohnya seperti maro, misalnya jitu min baiti Zaidin, ya. Jitu min baiti Zaidin. Jitu min baiti Zaidin, ya. Misalnya kita tulis di sini, jitu min baiti Apa artinya Zaidin. jitu? Kenapa? Apa artinya jitu? Jitu, ya. Jitu itu artinya aku datang. Oh, Jitu, ya. Ya, ya, jaa yaji'u, ya. oh, ya. Ketika fi'il mudhari'nya disambung dengan domir ana, ya, fi'il madinya jadinya jitu. Jitu jaa jitu. Jitu min Oh, ya. baiti Zaidin. Aku datang min, ya, min di sini Hmm. dari, ya. Min dari baiti Zaidin, dari rumahnya Baik. Zaid. Aku datang dari rumahnya Zaid. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwasannya ada salah satu huruful khafat atau huruful jar. Ya, huruful khafat di sini maksudnya adalah huruful jar, harfu jar, ya. Yaitu apa? Yaitu Hmm. min, ya, yaitu min. Karena kenapa tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum yang dimaksud dengan huruful khafat adalah min. Di antaranya min. Nah, min di sini merupakan huruf khafat. Nah, berarti kalau ada min, ya, pasti kita bisa pastikan kata setelahnya itu merupakan isim. Kata setelahnya merupakan isim. Kenapa? Karena tidaklah harfu jar memasuki suatu kata, melainkan kata tersebut adalah isim. Seperti itu. Harfu jar nggak bisa memasuki fi'il. Contohnya, ya, min jitu misalnya, min zahaba misalnya, atau min khoroja, atau min qala. Nggak ada seperti itu dalam bahasa Arab. Harfu jar nggak bisa memasuki fi'il, bisanya memasuki isim, bisanya memasuki isim. Jadi kalau ada harfu jar, kemudian setelahnya ada kata, maka
bisa kita hukumi bahwasanya kata tersebut merupakan isim. Seperti di sini contohnya bait, ya, bait. Ketika dimasuki atau ketika didahului oleh min, maka menjadi min baiti. Maka kita bisa hukumi bahwasanya bait di sini merupakan suatu Isim. isim, ya. Ya. Jadi bait di sini merupakan suatu isim. Nah, paham ya Bu ya sampai sini? Insya Allah paham. Ustaz. Insya Allah paham ya. Jitu min baiti Zaidin. Nah, itu yang dimaksud dengan wa hurufil khafdi dan masuknya huruf khafat atau huruful jar. Nah, kemudian wa ilah dan juga ilah. Ilah juga termasuk ke dalam huruful khafat. Ilah juga termasuk huruful khafat. Nah, contohnya adalah zahabtu ila masjidin. Ya, zahabtu ila masjidin. Contohnya kita bikin contoh yang baru ya. Zahabtu ila atau ilal masjid ya. Zahabtu ilal masjid. Al-masjid. Zahabtu ila al masjid. Aku pergi ke masjid. Zahabtu ila ilal masjid. Aku pergi ke masjid. Nah, di sini kita melihat bahwasannya ada harfu jar yaitu ila. Nah, Ya. ketika kita tahu bahwasannya ada harfu jar, kemudian kita lihat ada kata setelahnya yaitu al masjid, maka bisa kita pastikan bahwasannya al masjid di sini merupakan suatu isim. Nah, bahkan di sini ada dua ciri ya. Sama tadi ya. Eh, kalau tadi min baiti di situ kan mungkin kita bisa mengetahui itu isim dengan adanya huruf min. Namun masjid di sini kita bisa mengetahui bahwasannya itu isim dengan Alif lam. bahkan ada tiga ciri ya. Bahkan dengan tiga ciri. Yang pertama Iya. ada ilah ya, yaitu dimasukinya huruf jar. Kemudian ada alif lam, masya Allah benar ibu ya. Kemudian ada alif Alif lam. lam. Nah, ini semakin menguatkan bahwasanya itu tuh isim, bukan fi'il. Ini semakin menguatkan bahwasanya al-masjid ini isim, bukan fi'il. Nah, kemudian akhir harokatnya. Akhir harokatnya itu kasroh. Ilal Masjid. masjidi. Nah, tadi kita ya telah belajar ciri pertama dari isim adalah bil khafdi dengan harokat khafat atau dengan harokat jar, yaitu kasroh. Ya. Nah, jadi Ya. di sini kita tahu bahwasanya al-masjid di sini merupakan isim dengan tiga indikator tadi, dengan tiga ciri tadi. Yang pertama adalah ilah, kemudian ada Alif lam. alif lam, kemudian yang terakhir Ya. kasroh ya. Yang terakhir kasroh. Jadi al-masjid kita bisa simpulkan adalah Isim. isim ya. Nah, baik. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Ya, Ustaz. Paham ya, insya Allah, Bu ya? Insya Allah Ustaz. Paham. Nah, masih gampang ya, Bu? Iya. Bisa diikuti Ustaz. Susah dikit nggak apa-apa ya. Kita belajarnya pelan-pelan aja. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan masih eh, bisa ditanyakan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, kemudian ada an, ya, wa an. Tadi ila artinya apa, Bu? Ke. Ke, ya. Sekarang an. An itu juga artinya dari. Ya, Dari. an dari. Ustadz, bedanya min sama an itu apa? Ya, min kan tadi artinya dari. Jitu min baiti Zaidin. Aku datang dari rumahnya Zaid. Sedangkan an artinya dari juga. Apakah bisa kita mengganti min dengan an? Jitu an baiti Zaidin. Jawabannya nggak bisa. Walaupun artinya sama-sama min, sama-sama min, afwan, sama-sama dari, Dari. tapi dari segi penggunaan itu beda. Ya, dari segi penggunaan itu beda. Min itu dari yang
digunakan untuk apa namanya, suatu tempat, ya, suatu tempat, Ya. atau bisa kita simpulkan sesuatu yang yang zohir lah, yang terlihat, Hmm. Ya. sesuatu yang terlihat. Itu kita bisa menggunakan min, kayak min baiti Zaidin. Rumah-rumah kelihatan gak, Bu? Ya. Ya, kelihatan. Nah, atau misalnya eh kayak ana al hasoltu an nukut min aliyin. Aku mendapatkan uang dari Ali. Hasoltu an nukuda min aliyin. Aku mendapatkan uang dari Ali. Ya, ini hanya sekedar contoh aja. Ya, di sini min di sini kita gunakan karena Ali di sini itu, ya, itu Oh iya. suatu yang terlihat dan yang diberikan juga terlihat. An-nukut, ya, an-nukut. Nukut terlihat gak, Bu? Nukut Terlihat artinya apa, Bu? Nukut, Bu? uang tadi katanya. Uang. Nah, ya. Jadi untuk suatu hal yang dapat dirasakan oleh panca indera, intinya gitu ya. Intinya gitu. Tulisannya bagaimana Ustaz? Nukut. An-nukudu, ya, nukut. Nukut. An-nukudu, ya, seperti ini tulisannya. An-nukudu. Afan. An-nukudu. An-nukudu. Nah, pakai dal di akhirnya. An-nukudu. Artinya Uang. uang, ya, artinya uang. Nah, jadi min itu untuk suatu hal yang nampak lah Terlihat. istilahnya, ya, yang nampak. Sedangkan Oh, an itu untuk suatu yang sifatnya tidak nampak atau ma'nawi. misalnya. Misalnya seperti contohnya saal tuh apa rawai rawa Muhammadun al haditha an Muhammadin. Contohnya dalam hadis, ya, Ya. Muhammad meriwayatkan hadis dari Zaid misalnya. Muhammad meriwayatkan hadis dari Zaid. Rawa Muhammadun al haditha an Zaidin. Muhammad meriwayatkan hadis dari Zaid. Nah, di sini kita dapat memakai an, bukan memakai min. Kenapa? Karena di sini yang diriwayatkan itu bukan suatu yang terlihat, bukan suatu yang nampak, ya, yaitu, Maksudnya Zain tadi bukannya orang Ustaz? ya, tapi yang diriwayatkannya atau yang Oh, hadisnya. hadisnya itu maknawi, itu itu maknawi. Walaupun dari orang, tapi suatu yang diriwayatkannya itu berupa maknawi, tidak terlihat. Oh, Hmm, seperti itu. Itu secara garis besarnya perbedaannya seperti itu. An itu untuk suatu eh, yang maknawi, ya. ya. Jadi perbedaannya bisa dilihat dari berbagai sisi. Atau ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya min itu untuk yang sifatnya itu dzaraf, baik itu dzaraf makan atau dzaraf zaman, tempat, ya, dari tempat, baik itu eh, tempat, ya, seperti tempat daerah atau apa segala macam, ya. Ya. Nah, waktu atau waktu itu. Contohnya kayak eh, misalnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, hmm, eh, tentang ayat saum, ya. Eh, Astagfirullah, ana lupa. Astagfirullah. Hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah,
Di sini Allah berfirman dengan menggunakan min sampai telah nampak, telah jelas terhadap kalian garis putih ya atau benang putih dari benang benang hitam dari fajar. Maksudnya apa? Maksudnya itu waktu waktu fajar. Jadi di sini Allah menggunakan min bukan an. Dikarenakan min itu digunakan untuk menunjukkan dari yang sifatnya tempat atau waktu. Kayak misalnya di ayat yang lain subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini juga Allah menggunakan min. Ya, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan ya, hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, di sini juga menggunakan min. Kenapa? Karena tempat, tempat. Nah, adapun an penggunaannya beda, ya, penggunaannya beda tentang sesuatu yang sifatnya maknawi atau bisa diartikan tentang juga tentang, ya. Wa an, ya, bisa artinya dari, bisa artinya tentang. Misalnya eh, eh, di dalam Al-Quran wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi dan apabila hambaku bertanya anni tentangku fa inni qarib maka katakanlah bahwasanya aku adalah dekat. Nah, menggunakan an di sini an tentang bertanya tentang siapa, ya. Jadi an itu bisa artinya dari, bisa juga artinya tentang. Dan kalaupun artinya dari itu untuk sesuatu yang sifatnya maknawi, bukan sifat yang zahir. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada ala yang artinya di atas, ya. Contohnya jalastu alal kursi. Jalastu alal kursi. Jalastu alal kursi. Aku duduk di atas kursi. Nah, baik. Dan huruf-huruf yang lain sebagainya. Ya. Ada pertanyaan, Bu? Belum, Ustaz. Nah, paham ya, Bu ya? Masya Allah, paham. Ya, insya Allah paham ya. Kalau gitu kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan besok. Ya, dan kita lanjutkan insya Allah tentang beberapa huruf jar yang lainnya dan beberapa contohnya juga. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan pemahaman kepada kita tentang agamanya sehingga kita bisa wafat dalam keadaan kita menjadi orang-orang yang berilmu. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Alhamdulillah, khairan warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Wajazakillah khairan kasiran Bu. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf Bu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu ya. Tidak ada Ustaz. Iya, makasih banyak Bu. Ya, tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah Ustaz. Iya, Insya Allah. Amin. Izin keluar ya Bu ya.